Jadi kita balik lagi ke DDS yang ke-16 ya. Yang kali ini kita bakal ngebahas soal dividen. Nah, ini banyak nih teman-teman nanyain gua ya. Mau dari DM kek atau mau dari live kek. Jadi gua bakal bantu ya, kasih gambaran gua. Jadi kita sharing di sini ya. Oke, jadi fokusnya memang sharing sih kok di setiap konten gua ya. Jadi nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu disclaimer on, oke guys ya. Jadi ini cuman sharing ya. Jadi bisa jadi ini bener atau enggak ya. Jadi jangan terlalu mentah-mentah ditelan juga. Oke guys, jadi always disclaimer on. Oke, ini bukan ajakan jual atau membeli suatu saham juga. Jadi untuk rugi kalian tanggung sendiri ya. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata gue yang salah ucap atau misinformation. Jadi tolong diperbaiki nanti ya. Nah, jadi dividen. Mungkin bagi kalian para pemula nih ya, kalau misalnya denger-denger dari teman-teman nih, dapat dividen enak. Dividen 10%, 20%, bla 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 gitu loh. Tapi apakah benar seenak itu? Ada nama istilahnya dividen trap kan? Pasti banyak tuh istilah kayak gitu. Oke, jadi ini gue bakal jelasin buat kalian ya. Sebenarnya dividen itu apa sih? Dividen itu kan kayak pembagian hasil ya. Kalau misalnya perusahaan punya laba nih, laba 1 triliun. Mungkin nanti di RUPS mereka bakal bagi hasil. Mungkin 30% dari laba dia 1 triliun, berarti 30% berarti 300M. Dibagikan kepada pemegang saham ya. Mau mayoritas ataupun minoritas juga sama ya, nggak ada bedanya. Jadi kalau kalian punya satu lot, misalnya dia bilang 1 rupiah, 1 rupiah itu 200 perak tuh. Satu lot itu berapa isinya? 100 lembar kan. Berarti 100 kalikan 200 berarti berapa? 20.000 gitu loh kan untuk satu lot ya. Nah, kita langsung masuk. Oke. Apakah bisa hidup dari dividen? Jadi teman-teman banyak nih nanyakin gue juga nih, strategi dividennya gimana sih sebenarnya kan. Nah, kalau kalian nanyakin gue apakah bisa hidup dari dividen, bisa saja. Asalkan dana yang kalian investasikan di perusahaan tersebut itu besar. Oke, besar sekali gitu loh. Ya, jadi banyak konglomerat ya, mereka itu hidup dari dividen itu banyak juga gitu loh. Kayak mereka udah punya bisnis dan sebagainya kan. Pasti dividen semua. Contoh nih, lu lempar di perusahaan kayak kita bilang big cap saja lah ya, yang kapal induk kayak BCA, Mandiri, BNI dan sebagainya lah, yang mayoritas kita ngomong 4% aja lah kita bilang lah ya. Lu kalau letak 100M lah, kita bilang letakin 100M. 100M kalau 4% berarti berapa? Gede kan? 4M berarti tiap tahun 4M kok itu masih satu perusahaan. Kalau lu letak banyak lain gitu loh. Nah, mungkin kalian bertanya, tapi bang kalau misalnya kita yang invest sedikit kayak mana? Nah, itu that's the problem. Kalau kecil itu ya hasilnya receh gitu loh. Kalau besar hasilnya besar. Memang kayak gitu bro. Makanya gue pribadi gue tuh kurang suka namanya dividen ya. Cuman ada teman-teman yang lain memang I have to respect that. Oke, itu kan pilihan mereka. Jadi mereka tuh ada yang memang dividen oriented ya. Jadi kalau gue sih gue bisa bantu sharing soal itu ya. Jadi kalau gue pribadi gue bukan dividen oriented. Oke, jadi kalau gue lebih ke capital gain ya. Nah, kita masuk di sini. Oke. Nah, kalau kalian nanya nih gue nih soal capital gain ya, yang mana lebih unggul, capital gain atau dividen ya? Nah, jadi gini guys ya, yang mana lebih unggul, gue bilang sama kalian nih, pasti tetap capital gain. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, capital gain itu bisa bagger banyak kali bro. Sedangkan dividen itu kan cuma udah pasti bisa jadi gede, bisa jadi kecil gitu loh. Terutama di saham-saham cyclical gitu. Kok cyclical tuh biasa dividen besar. Kenapa bisa besar? Kalau dividennya besar, otomatis bentar ya, sorry ya, mikrofon di sini. Kalau dividennya besar ya, otomatis labanya besar. Itu lebih baik di cyclical sih, perusahaan-perusahaan seperti itu sih. Mereka bagi dividen gitu loh. Nah, terkadang ada perusahaan cyclical nggak bisa bagi dividen juga. Kenapa? Karena utangnya ada pengaruh di sana juga. Kalian mesti ngecek cash flow-nya di laporan keuangannya gitu loh. Dan juga di annual report kalian cek juga soal bisnisnya gimana nih. Apakah tambangnya gede atau enggak gitu loh. Karena dari sana bisa ketara nih, bisa ketemu nih problematiknya di mana gitu loh. Makanya ada orang, gue nggak penting dividen lah, gue lebih penting capital gain ya, karena mereka udah ngerti cara main di komoditas itu gimana gitu loh. Nah, kalau kalian nanya gue di consumer gimana, nah consumer itu memang mereka wajib bagi dividen terus. Karena kenapa? Namanya juga consumer good, itu tiap hari orang pakai, itu satu. Kedua, laba mereka cenderung stabil karena itu namanya juga consumer good. Tapi semua consumer good gak bisa dipukul rata, kalian harus dibagi juga tuh. Consumer good apa dulu nih? Makanan kah? Pakaian kah? Apa perabot kah, itu beda-beda semua. Jadi kalian tuh saham itu bukan segampang itu ya kalian pukul rata semua ya. Itu spekulator bro, itu spekulator. Jadi
kalian itu ya membeli saham itu, apalagi mau dividend oriented kita bilang, kalian benar-benar mesti pelajari dulu nih, apakah bakal tiap tahun bisa dibagi terus atau enggak. Makanya kalian tuh mesti menempatkan diri kalian tuh sebagai businessman di sini ya, bukan retail. Sekali lagi gua jelas tegaskan ya, sebagai businessman, bukan retail, oke? Kalau retail itu yang penjaga lilin dan sebagainya, orang bilang kayak gitulah. Mereka fokusnya ke harga, dan kadang kalau udah depresi kayak ya banyak sih kayak gitu sih, gue temui sih kayak udah mulai kayak halu, kayak berharap harga segini dan segini gitu loh. Jadi itu udah bahaya sih sebenarnya sih gitu kan. Cuman ya kok bisa teman-teman terutama yang pemula bisa menghindari seperti itulah ya. Jadi kita benar-benar fokusnya analisa bisnisnya sama semuanya lah ya, fundamentalnya ya, profitnya, pokoknya perputaran asetnya gimana gitu loh. Jadi benar-benar nggak gampang cuy kayak ginian. Makanya kita butuh waktu banyak untuk benar-benar pelajari bisnisnya gitu loh ya. Nah, itu udah pasti capital gain atau dividen. Nah, mungkin teman-teman bakal ada pertanyaan lagi nih, ya. Jadi, Bang, kalau misalnya dua-duanya bisa nggak? Nah, oke. Ini pertanyaan yang paling banyak orang nanya. Bagaimana cara strateginya capital gain dan dividen? Nggak ada. Bagi gue tuh cuma satu. Lu mesti pilih antara dividen atau capital gain. Kenapa gue bilang seperti itu? Oke. Jadi gini. Gue kasih tau kalian ya. Kenapa gue bilang kalian mesti milih? Jadi teman-teman yang tanya gue selalu ngomong nih. Contoh nih kayak Adaro nih. Adaro, oke. Ini gue ambil contoh aja ya, perusahaannya ya. Dia bagi dividen kan besar tuh dividennya tuh. Contoh nih, yang 2023 dia bagi dividen aja udah 240 ya. Dan di saat itu harganya itu sekitar 3.000. Oke, berarti kita ngomong 8%-an lah. Oke. Ya kalau di totalin sih setahun sih bisa berpuluh-puluh persen sih, udah pasti sih, besar sih sebenarnya sih, karena dia kan bagi dividen 2 kali gitu loh kan. Nah, jadi kalian cara masuknya tuh gimana? Itu masuknya tuh mungkin kalian kayak 3 bulan sebelumnya atau 4 bulan sebelumnya gitu loh. Jadi biar maksimal, kalian maksimal di take profitnya di saat come date. Di come date itu kalian keluar, bukan masuk. Di come date itu kalian keluar, karena kalau di come date biasanya itu bakal dihajar tinggi banget sih udah sih harganya sih. Mayoritas seperti itu. Tapi terkadang ada saham yang nggak naik tinggi gitu loh. Malah di come date malah udah turun gitu loh ya, karena orang udah taking profit gitu loh. Orang udah ambil capital gain-nya doang gitu loh. Jadi memang ini kalian mesti lihat ya. Tipe perusahaannya apa dulu nih gitu loh. Kalau komoditas sih rata-rata kayak gitu cara mainnya ya. Kalian itu fokusnya ke capital gain gitu, karena sekali lagi nama cyclical itu kan memang dia bisa naik dan turun. Itu udah pasti ya. Jadi kalau misalnya udah cycle-nya, ya sahamnya bakal turun gitu loh. Nah, tapi ada beberapa teman-teman kita juga ya, mereka itu, contoh nih, kayak mereka invest di Adaro nih. Udah nggak peduli itu harganya berapa. Yang penting mereka tiap tahun dapat dividen. Karena gini, Adaro itu pada dasarnya ya, memang itu perusahaan yang kalau memang batu bara belum rally pun tetap dividen tetap jalan gitu loh. Meskipun nggak gede. Nah, teman-teman tuh bisa average down. Berarti mereka tuh memang fokusnya itu udah investasi. Jadi menganggap perusahaan ini sebagai dividend cash mereka gitu loh. Jadi kayak ada uang rutinitas lah gitu loh. Jadi dapat dividen gitu kan. Gak ada salah, bro. Jadi itu kan strategi orang gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kalian bilang, tapi ini strategi kayak gini, ini terkhusus untuk orang yang mau memanfaatkan momen kayak gini ya, bukan untuk invest ya, gitu loh. Karena banyak itu. Makanya sebab kalau orang bilang dividend trap itu bullshit sih menurut gue sih. Nggak ada tuh namanya dividend trap. Itu bullshit. Dividend trap, value trap, dan sebagainya. Itu bullshit lah. Itu omong kosong semua lah. Itu orang-orang frustasi sih sebenarnya sih gue bilang. Karena kenapa? Mereka itu udah nyangkut lah gitu loh. Biasa kita bisa ketara nih. Psikologis orang-orang kayak gitu itu memang mereka udah bimbang lah. Udah desperate. Dan udah give up orang bilang. Udah hopeless lah orang bilang gitu loh ya. Jadi balik lagi ke teman-teman punya mindset nih, mau gimana gitu loh. Nah, kalau gue pribadi, gue sih ambil capital gain. Cara sih kayak gitu. Jadi bukan ambil dividennya. Kalau ambil dividennya, contoh nih, contoh. Lo ambil dividen nih, ya. Lo masuk di come date, dividen 10%, oke. Lo tahu nggak ARB sekarang berapa? Oke, berarti lo gali lubang tutup lubang, bro. Dan lubang yang lo tutup juga gak bakal penuh. Karena kenapa? ARB lebih dalam daripada dividennya. Nangis gak lo? Dan lu mesti jadi investor. Nanti ada kata-kata jadi investor dadakan gitu loh. Itu banyak tuh bahasa-bahasa spekulator semua sih, kayak ya mereka mau beli saham, apa nggak tahu gitu loh. Mungkin kayak beli saham Adaro, mereka nggak tahu nih jualan apa. Mungkin jualan bakmi kali gitu loh.
nggak bakal tahu cuy, gitu. Jadi terutama untuk pemula benar-benar mesti teliti ya kalian ya. Jadi ini gue sebagai teman kalian cuma sharing kasih tahu aja gitu loh ya. Jadi biar bisa bermanfaat juga, oke? Jadi biar teman-teman itu bisa ngerti lah in the end ya. Nah jadi misalnya teman-teman nih nanyakin nih ya. Jadi biasanya ya, kapan sih dividen itu dibagikan? Nah kapan tuh dividen dibagikan itu sesudah come date. Jadi besoknya. Jadi contoh nih kayak Adaro nih yang baru-barusan ini dibagi ya. Jadi come date-nya 28 Desember 2023 ya. Date-nya 29 gitu loh. Jadi yang kalian dapat mereka bagikan itu tanggal 29 ya gitu. 29 ya. Date. Jadi biasa date ini nama kalian tuh udah di dalam gitu loh untuk bagi dividen. Bakal dibagikan. Gitu. Jadi date itu macam tanggalnya kalian final decision kalian, nah keputusan kalian. Makanya kenapa date itu biasanya ya mayoritas saham itu terjun karena ya udah dapet, ya udah mereka keluar kayak gitu. Nah jadi dividen ini juga ada satu lagi nih, ada orang bilang value trap atau dividen trap ya. Jadi gini ya, ini gue sharing buat kalian semua ya yang nonton ini ya. Kita itu di sini sebagai investor dan sebagai businessman, jadi kita mesti berpikir seperti businessman, oke? Jadi gini, gua nih contoh, masih ingat saham PNLF kan yang terbang ke 700-an itu? Kita nggak usah ngomong PNLF ya, kayak brand, kayak Sliss, dan lain-lain gitu lah. Perusahaan-perusahaan yang punya kepentingan dan digoreng ke atas, bagi dividen, terus terjun sampai dasar-dasar. Kalian mesti tahu, itu bukan dividen trap. Ya, itu memang dividen untuk kepentingan orang dalam. Mayoritas pemegang saham yang udah pegang gede, dan memang udah ngebantuin ngekerek harga sahamnya naik gitu loh. Jadi yang di dalam itu pada tajir lah orang bilang gitu loh, pada jadi sultan gitu loh kan, terutama saham-saham IPO gitu loh. Nah, makanya kenapa gue gak tertarik sama namanya saham-saham IPO sih ya, gitu sih. Karena ya belum ada track recordnya gitu loh. Tapi kebanyakan yang gue lihat sih memang kayak gitu ya. Nah, setelah itu ini kan dikerek naik nih. Oke, ya bukan IPO juga ada sih kayak PNLF kemarin gitu loh kan, ya kan diterbangin bagi dividen terus sampai hari ini juga bagi dividen lagi dan sahamnya di sana-sana aja gitu kan. Ya itu kepentingan namanya. Nah, jadi kita nih udah, misalnya contoh nih, gue orang dalamnya nih, misalnya gue nih yang ada kepentingan nih, gue kerek harga sahamnya naik nih. Nah, mereka bagi dividen itu bukan buat kalian. Bukan. Kalian, kayak gue bilang, kalian tuh harus berpikir seperti businessman, bukan retail. Kadang ada banyak dengar orang-orang bilang katanya mereka tuh senang akhirnya bisa bagi dividen dan sebagainya. Kalau kalian lihat tipe ciri-ciri perusahaannya, itu bukan buat kalian dividennya. Kalian ambil, kalian nyangkut selama di atas tuh, nggak bakal turun, nggak bakal kejemput lah orang bilang, mustahil lah, apalagi kalau kalian lempar banyak gitu loh kan. Jadi makanya orang-orang pada stres bilang apa, dividen trap gitu loh. Hati-hati, dividen trap itu cuma terbarfir untuk orang-orang mereka tuh udah fail, udah gagal orang bilang. Yang ngomong dividen trap itu udah fail lah gitu loh, orang bilang gagal orang bilangnya. Jadi sengaja ngomong kayak gitu buat nakut-nakuti newbie atau orang-orang yang memang pada dasarnya itu udah pinter gitu loh. Cuman gara-gara komunitasnya yang kurang sehat dan terlalu banyak pom-pom ataupun sebar-sebar toksik-toksik kayak gitu kan, pemikirannya jadi kacau juga bisa. Jadi hati-hati ya. Kita nyari teman, cari komunitas juga mesti hati-hati sih, jujur aja sih gitu loh. Karena gue udah belajar banyak juga, gue udah alami soalnya gitu kan. Indian gue bilang makanan jujur aja, gue tuh ada join-join sebagainya, tapi Indian gue belajar sendiri. Soalnya gue liat nih udah nggak bener nih soalnya gitu loh. Gue belajar sendiri sampai ada ini gitu loh. Dan gue analisa sendiri. Dan kayak gitu caranya. Dan masalah dividen trap, kenapa gue bisa tahu banyak? Karena gue amati semua saham-saham yang ada kayak gini caranya. Kayak gitu. Kalian mesti tahu dulu nih ciri khas emitennya apa, bisnisnya apa dulu, perusahaannya apa. Makanya kalian tuh mesti cari tahu semua, bukan enak-enak lu beli, tunggu dividen cair keluar dan sebagainya. Nggak ada kayak gitu cuy. Kalau memang udah kayak gitu, udah pada kaya semua lah. Nggak ada bro. Intinya itu bagi dividen itu ya, lihat perusahaan juga gitu loh. Kok kayak komoditas kita udah tahu bagi dividen besar karena memang kita nungguin lama satu dan kita udah ambil harga di valuasi under value gitu loh. Lu nungguin sampai harga wajarnya, sembari nungguin sampai harga wajarnya, kalian dapat dividen, anggap itu bonus gitu loh. Gitu. Consumer good, lu udah ekspektasi bakal bagi dividen terus, terutama kayak saham ICBP gitu kan, itu bagus banget gitu loh ya kan. Perbankan yang gede-gede ya, kapal induk gitu.
Itu udah wajar, normal. Nah, kalau perusahaan-perusahaan lain kalian mesti cari tahu dulu gimana cara mainnya ini untuk bagi dividennya. Apakah ini bakal kalau dia rajin, ya contoh nih kayak konstruksi nih, NRCA tahu kan? Itu kan sahamnya, saham konstruksi itu bagi gue tuh bagus dan dividennya lumayan besar itu. Itu kan salah satu dari grup Saratoga juga ya. Karena Saratoga ada di sana juga. Coba kalian cek aja laporan pemegang sahamnya kan. Nah, jadi gue bilang sama kalian juga, kalian itu janganlah terlalu gampang tergiur, orang bilang gitu. Bener-bener analisa dulu. Lu bayangin nggak yang waktu di PNL sampai 700 nih, terus terjun sampai 200 lagi. Itu coba kalian cek, dia bagi dividen. Habis itu udah nggak naik lagi kan. Ya itu buat orang dalam, bukan buat kalian. Jangan mimpi bro, dividennya itu bukan buat kalian, buat orang dalamnya. Makanya Pak Lo itu udah keluar, beliau itu pinter. Ya, iya, pinter lah. Ngapain dia ngincer dividen? Bagusan dia ambil capital gain, diam-diam keluar. Kan beliau sendiri di seminar udah ngomong. Kan makanya gue bilang, Pak Lo itu oriented capital gain, bukan dividen. Makanya nggak ada namanya dividend trap. Gitu loh. Value trap juga nggak ada bro. Itu bullshit semua. Itu omong kosong semua lah. Ya, jadi semoga ini jelas ya buat teman-teman semua ya. Terutama buat pemula ya teman-teman ya. Dan ya semoga video ini bisa membantu teman-teman semua. Oke, dan ya sekali lagi mohon maaf kalau gue ada salah kata-kata dan tolong dikoreksi ya. Dan sekali lagi disclaimer on. Oke, ini cuman pandangan gue ya. Apa yang gue tahu gue sharing ke kalian ya. Ke teman-teman semua. Jadi ya jangan 100% ditelan mentah-mentah juga. Oke, jadi kalian bisa kaji sendiri dan kalian bisa jadikan ini referensi lah buat teman-teman ke depannya gimana ya. Kalau mungkin apa yang gue bilang benar atau enggak gitu loh. Kalian kaji sendiri lagi. Oke, jadi ya ini juga bukan ajakan menjual atau membeli, untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke teman-teman, ya. Jadi ya. Oh ya, terakhir. Ini gue lupa nih bilang sama kalian nih. Yang cara masuk sebelum ya kayak gue bilang 3 bulan sampai 4 bulan sebelum bagi dividen. Nah, tapi kalian mesti lihat dulu nih, cermati ya. Kalau 3 bulan sampai 4 bulan, lihat dulu harga sahamnya di mana juga dulu nih. Kalau lu udah dasar banget, ya lu masuk. Nah, nanti lu mesti prediksi, lu udah mesti tahu. Kalau ini gue ngomong atas dasar karena ditambang. Kalau tambang memang lebih gampang. Kalau perusahaan lain gue nggak tahu. Emiten lain gue nggak tahu. Mungkin cara kayak gini nggak bisa diterapin di banyak emiten. Ada emiten tertentu doang gitu loh. Kalau tambang itu paling gampang. Kalau kalian mau main kayak gitu. Ya kembali lagi lah ya ke preferensi masing-masing ya. Ya jadi nggak semua orang bisa jalani juga. Ada orang juga strategi beda-beda gitu. Ada orang memang strategi mau dua-dua. Nah, dua-dua kalau misalkan dividen sama capital gain, nah misal contoh. Lu beli Adaro, lu beli di sini nih, ya. Ini bilang lah. Gua gambar kasih kalian aja biar lebih gampang ya. Ini bonus buat kalian ya. Ada teman-teman kita juga gini nih. Bentar ya. Jadi kayak capital gain sama dividen dapat dua-duanya. Apakah ada peluang? Ada. Jadi gimana cara peluangnya? Jadi seperti ini ya. Bentar gua matiin dulu nih. Jadi peluangnya ada. Bentar ya. Ya, contoh ini contoh doang, oke? Contoh. Nah. Ini nih. Lihat ya. Kalian kan di sini nih. Gua gambarin aja ya biar lebih gampang ya. Gua jelasinnya ya. Misal nih pergerakan saham nih, oke? Ini pergerakan saham gini, oke? Sideways nanti terbang nih, oke? Ini terjun nih. Nah, kalian masuk dividen itu di sini nih. Apa sebelum bagi dividen, ini bilang ini come date lah. Ini come date. Ini come ya. Ini masuk lu masuk di sini nih. Ini bilang nih intervalnya ini sekitar, misal kalian masuk di sini. Bukan di sini ya. Bukan di sini. Jangan masuk di sini. Kalian jangan masuk di sini. Jangan. Kalau misal kalian mau bener-bener profitnya gede gitu loh. Misal nih, ini kayak gini nih. Kita bilang kayak gini. Oke, bentar ya. Gini. Nah, kalian tuh masuk di sini nih. Di sini ya. Nah, di sini kan kalian udah tahu nih bakal bagi dividen nih. Kayak udah ada beritanya lah. Misal RUPS di sini nih. Ini RUPS. Udah ada RUPS mau bagi dividen, ini pasti naik. Tapi koreksi turun lagi. Nah, kalian di sini nanti pasti bakal sideways dulu. Karena kan mau nunggu nih. Karena orang-orang mau akumulasi. Akumulasi dalam arti mereka itu mau ambil harga murah lah. Nah, di sini kalian jangan masuk. Ini udah come date. Sorry.
Ini naik, ini terbang nih. Sorry, ini come dead. Bentar ya, sorry. Ini come dead nih. Ini come dead. Ini come dead nih, kayak gini nih guys. Nampak? Ini come dead. Nah, biasanya habis itu bakal ini kalian masuk ya, ini entry ya. Ini entry di sini. Entry di sini. Oke, ini kalian entry. Ini kita bilang kalian ini udah profit kayak sampai RUPS per RUPS diumumin aja, kita ngomong nggak asumsi ya, kalian udah profit 20% lah kita bilang. Oke. Ini naik nih. ARA kayak atau kita nggak usah bilang ARA lah ya, kita bilang 20% juga lah. 20% come dead. Berarti total kalian 40%. Ya, kalian dapat 40%. Oke. Udah di tangan nih. Nah, teman-teman tahu nih, dia bagi dividen berapa persen? Dia bagi dividen bilang 10%. Mungkin teman-teman yang greedy, mungkin bakal bilang apa, ya udah 50%, jadi nggak bisa cuy. Kalian harus pilih salah satu, 10% atau 40%. Nah, ini gue bilang kasih kalian dua kronologi, oke? Jadi gini, kronologi pertama, kalian misal ambil nih, ya, ambil dividen nih, mau ambil dividen nih, oke? Dia terjun lagi nih. Terjun sampai sini nih, X dead, ini X dead. X ya, come dead naik, X dead-nya terjun nih. Oke, udah terjun. Kan di sini nih, pasti dia nggak terjun sampai sini lah. Apalagi tambang gitu loh. Karena kalau apalagi fundamentalnya bagus, kayak Adaro atau ITMG atau sebagainya gitu. Nggak bakal sampai gini. Ada pun mungkin kecil kemungkinan gitu loh. Kalau gua sih nggak berani apalah ya, terlalu kasih harapan juga lah. Kita ngomong sampai sini aja lah, balik ke harga sini lah. Sebelum come dead-nya lah kita ngomong, oke? Di sini, balik di sini. Jadi kalian tuh tetap masih cuannya 20%. Cuan kalian 20%, oke? Tapi bagi dividen 10%. Dividen 10%, berarti kalian dapatnya berapa? 30% doang. 30% doang totalnya. Lebih enak dapat mana? Capital gain kan? 40% kan? Capital 40 besar. Capital 40%. Ya kan? Nah, terus gini lagi nih. Gue bilang sama kalian lagi nih ya. Nah, kalau misalkan nih ada teman-teman yang hold aja lah, udah gitu loh. Bisa. Nah ini, kalau kalian mau main dua-duanya, kalian harus sabar. Tapi, apakah kalian sesabar itu? Mayoritas enggak. Tapi untungnya teman-teman kita di sini ada yang sabar. Mereka udah komitmen bakal hold aja gitu loh kan. Jadi, ini turun nih di sini nih. Nah, kalau misal kalian kayak gini-gini lah ya, kalian naik, turun, naik. Nah, udah dapet lah nih, udah dapet duit lah. Udah turun lah, udah cair lah duit di sini. Kita estimasi mungkin sekarang lu punya profit jadi 35% lah. Kita bilang jadi 35% di sini. Oke? Karena kenapa? Lu udah dapet dividen 10%. 30% kan tadi gue bilang nih asumsi lu terjun nih balik ke harga sedia kalanya sebelum come dead gitu kan. Itu 20%. 20 bagi tambah 10 berarti berapa? 30%. Berarti sebelum lu dapet duitnya itu 30%. Nah, di saat itu kan pasti saham bakal gerak terus tuh. Bakal gerak terus, itu berarti misal kita ambil asumsi 5% aja gitu loh. Berarti lu dapet, kita bilang lu dipegang sekarang 35% nih, udah total nih. Ya, berarti 35% dari mana aja? Berarti 20% tambah 5% ini capital gain. Ini capital gain loh. Ini 30%, apa nih 10%-nya lagi, plus 10% itu dividen. Ya udah gitu dapat hasilnya, oke? Udah ya, sampai sini udah paham ya? 35. Oke? Nah, kalau ya untuk yang memang mayoritasnya long term kayak gini, dia malah tambah posisi di sini. Nah, ntar dia kan naik lagi nih. Naik nih. Contoh nih, dia naik nih. Kalau misal kalian mau tambah posisi, mungkin dia udah turun jauh lah baru kalian tambah atau gimana. Kalau udah naik, ngapain average up kan gitu kan. Nah, misalkan dia naik lagi nih. Naik lagi rebound ini. Rebound gini. Rebound ini. Rebound. Oke. Ini berapa dapatnya? Tadi kita ngomong ya, ini 20% nih. Berarti dia mesti nunggu berapa bulan lagi nih? Mungkin setengah tahun lagi. Mungkin setengah tahun. Berarti berapa? Tambah 20, kita asumsi tambah 20% lagi. Berarti dia total dapat 55%. 55%. Iyalah 35% tambah 10% nih. Kan naik nih. Rebound nih mungkin nih setengah tahun nih, mungkin ini jaraknya 6 bulan lah. Kita bilang 6 bulan. 6 bulan. Berarti dia mesti menunggu sampai 6 bulan dapat 55% totalnya. Tapi di sini lu mungkin bilang lah ini cuma 2 bulan. 2 bulan dapat 40% capital gain.
Atau 6 bulan tapi lo dapat 55%, tapi lo dapat semuanya gitu loh. Dividen atau berarti 6 bulan tambah 2 bulan berarti berapa total? 8 bulan. Berarti kalian mesti investasikan waktu kalian 8 bulan untuk mendapatkan total 55% ini, di mana itu lo dapat semuanya, capital gain dapat, dividen dapat gitu. Nah, jadi pilihan tuh tangan kalian. Ini gue kasih kalian gambarannya biar lebih gampang lah gitu loh. Jadi kalian lebih ngeh juga. Jadi kembali lagi strategi kayak gini tergantung kalian semua ya. Kalau teman-teman yang memang fokus investasi mah mau berapa bulan pun terserah sih, gue bilang sih. Mau 8 bulan kayak, mau 10 bulan kayak, mau 5 tahun kayak. Yang penting kan gue tetap ada dividen gitu loh. Gue ada dividen. Ya kalau memang turun sampai dalam-dalam kayak gini, ya udah gue average down aja. Orang gue tahu kok ini perusahaan bagus kok gitu loh. Masih murah, dia rutin bagi dividen. Nah, masalahnya kan nggak semua orang kayak gitu. Enggak cuy. Nggak semua orang kayak gitu ya. Jadi teman-teman ya, oke, jadi ya seperti itu aja sih yang bisa aku kasih tahu. Ini bonus buat kalian ya caranya. Jadi semoga benar-benar ini video ya yang kali ini membantu kalian semua teman-teman ya. Oke, jadi ya see you on the next video. Oke guys ya. Oke, bye bye, dadah. Thank you udah nonton sampai akhir. Oke ya, sekali lagi ya, disclaimer on juga ya. Yuk, bye bye.